Alhamdulillah, syukurlah mas, tabungan kita udah hampir cukup. Aku mulai lega, nggak lama lagi bayi kita bakal lahir. Iya sayang, aku udah nyiapin ini dari beberapa bulan lalu. Biar pas kamu lahiran nanti, semuanya bisa lancar. Aku nggak mau ada yang kurang pas hari besar itu tiba. Mas, kamu hebat. Aku gak tahu gimana caranya bisa nikah sama orang sekuat kamu. Tapi jangan terlalu capek ya mas. Aku tahu kamu kerja keras dari pagi sampai malam cuma buat kita berdua. Tenang aja sayang, aku bakal istirahat kalau waktunya udah tepat. Sekarang yang penting aku bisa jagain kamu dan bayi kita nanti. Rahman, buka pintu ini nak. Rahman, kamu ada uang kan? Ibu mau pinjem buat daftar haji. Ini kesempatan langka. Ibu gak mau nunggu lama-lama lagi. Bu, ini tabungan buat lahiran Siti. Ibu ini udah tua, Rahman. Kamu tega lihat ibu mati sebelum bisa ke tanah suci. Kamu tahu kan, daftar tunggunya panjang banget. Ibu gak punya waktu lagi. Tapi bu, ini buat anakku, buat kelahirannya nanti. Anakmu nanti masih bisa kamu urusin, Rahman. Dia baru mau lahiran, sedangkan ibu udah di ujung hidup. Kamu mau bikin ibu kecewa? Gimana nanti kalau ibu nggak sempat ke sana? Ibu bisa meninggal dan pernah sujud di depan Ka'bah. Iya bu, iya. Nanti Rahman usahakan ya bu. Pokoknya kalau kamu nggak segera kasih uangnya ke ibu, kamu bakal ibu anggap sebagai anak durhaka. Ngerti gak kamu? Iya bu. Rahman, kenapa kamu kelihatan sedih gitu? Ada masalah? Saya bingung pak. Ibu saya minta uang buat daftar haji, tapi tabungan ini buat kelahiran istri saya si Siti. Waduh, ya ampun, itu berat banget Rahman. Jadi kamu udah ngomong ke ibumu soal ini? Udah pak, tapi ibu saya nggak mau ngerti. Katanya dia udah nggak punya waktu lama lagi. Dan kalau nggak sekarang, mungkin gak ada kesempatan lagi buat dia. Saya ngerti Rahman, ibumu pasti pengen sekali ke tanah suci. Itu cita-cita setiap orang tua. Tapi kamu juga harus ingat, anakmu juga butuh kamu. Kamu harus bisa ambil keputusan yang tepat Rahman. Kalau saya boleh kasih saran, mungkin kamu bisa coba cari jalan tengahnya. Siapa tahu ada rezeki lain yang datang buat bantuin kamu. Rahman, kamu kelihatan lesu hari ini. Ada masalah di rumah? Iya pak, ada masalah keluarga yang bikin saya pusing. Susah rasanya buat mikirin semuanya. Kalau kamu butuh istirahat atau libur, bilang aja. Jangan dipaksakan kalau kamu ngerasa gak sanggup. Kerja keras gak ada artinya kalau akhirnya kamu sakit. Saya gak bisa pak, saya butuh uang. Buat Siti istri saya lahiran. Jadi saya harus kerja pak. Kalau gitu saya doain masalahmu cepat selesai. Jangan ragu buat ngomong ke saya kalau kamu butuh bantuan. Tapi jangan sampai masalah ini membuat kinerja kamu turun ya. Kita kan sama-sama tahu pelayanan di bengkel ini harus nomor 1. Iya pak, maaf ya. Terima kasih udah ngingetin saya. Sayang, masak apa malam ini? Aku masak sayur asem mas sama ayam goreng. Buat kamu yang kerja seharian biar ada tenaga. Makasih sayang, kamu baik banget. Udah capek tapi masih masak buat aku. Mas, aku pengen ngomong soal sesuatu yang penting. Apa? Apa sayang? Ada apa? Kamu kok kelihatan tegang begitu? Kamu udah kepikiran soal uang lahiran kita? Aku udah memutuskan buat kasih uangnya ke ibu sayang. Jadi buat lahiran kita gimana mas? Kita gak punya uang lagi. Gimana mas? Aku takut. Aku dan anakku ini kenapa-napa mas. Aku akan cari cara. Aku janji sayang. Kamu tenang aja ya.
Kamu harus percaya sama aku. Aku akan kerja lebih keras lagi. Aku akan melakukan semuanya agar aku punya uang untuk persiapan lahiran anak kita. Lakukan apa, Mas? Lahiran kita udah deket, Mas. Aku udah 8 bulan lebih. Dan setiap hari aku makin cemas. Kamu janji sama aku dari dulu. Tapi sampai sekarang, kita belum punya apa-apa. Aku ngerti sayang. Aku gak bermaksud bikin kamu cemas. Aku sayang sama kamu. Aku sayang anak kita. Aku akan cari jalan. Aku pasti bisa. Aku tahu kamu sayang sama ibu, Mas. Aku gak pernah larang kamu bantu ibu. Tapi kita juga butuh kamu. Anak kita juga butuh kamu. Kamu tahu kan biaya lahiran mahal banget. Apalagi kalau harus operasi sesar. Aku cuma pengen kamu mikirin kita, Mas. Mikirin aku, mikirin anak kita. Bukan cuma mikirin ibu. Bu, ini aku Rahman. Buka pintunya, Bu. Rahman, mana uangnya? Ibu mau berangkat haji nih. Ayo dong, kamu sayang gak sih sama ibu? Masa kamu tega biarin ibu yang udah tua ini meninggal sebelum pergi ke tanah suci? Bu, Rahman masuk ya. Bu, ini uangnya sesuai janji aku kemarin. Alhamdulillah, Nak. Terima kasih. Kau memang anak yang berbakti. Ibu bangga sama kamu. Tapi Bu, aku juga butuh uang ini buat persalinan Siti. Anak kita sebentar lagi lahir dan kita masih belum ada uang cukup, Bu. Nak, rezeki anakmu pasti ada jalannya. Allah gak mungkin biarin kamu kekurangan. Percayalah, nanti rezeki itu datang di mana saja. Kamu harus kuat, gak usah khawatir berlebih. Yang penting ibu bisa pergi haji. Tapi Bu, biaya persalinan tuh mahal. Kalau harus operasi, aku nggak tahu gimana harus bayar. Sabar, Nak, semua kan ada jalannya. Kamu kan anak yang baik, berbakti sama ibu. Allah gak akan ngasih cobaan yang gak bisa kamu lewati. Sekarang ibu bisa daftar haji. Kamu udah bantu ibu wujudkan impian ini. Makasih banyak ya. Bu, aku pulang dulu. Jaga kesehatan Ibu. Iya, Nak, hati-hati di jalan ya. Ibu doakan kamu dan Siti selalu sehat. Sayang, aku berangkat kerja dulu ya. Kamu kalau ada apa-apa langsung telepon Mas aja ya. HP Mas selalu standby. Iya, Mas. Kalau gitu Mas berangkat kerja dulu ya. Mas, aduh, Mas, sakit perutku, Mas. Aduh, Mas, sakit banget. Loh, kok cepet banget ya? Kan sekarang belum waktunya. Gak tahu, Mas. Tolong aku, Mas, tolong. Yaudah. Kalau gitu kita ke rumah sakit sekarang. Sakit banget perutku. Dokter, ayo cepet. Apa ini udah waktunya, dokter? Pak Rahman, istri Anda mengalami komplikasi yang membutuhkan operasi sesar segera. Kondisi bayinya dalam bahaya dan operasi ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Hah? Operasi sesar, Dok? Berapa biayanya, Dok? Sekitar 15 juta rupiah, Pak. Kami perlu kepastian dari Anda secepatnya. 15 juta? Kemarin aku sudah berikan 15 juta ke ibu untuk pergi haji. Dok, tolong selamatkan istri dan anak saya. Saya akan cari uangnya bagaimanapun caranya. Baik, Pak. Tapi kami butuh uangnya segera untuk memulai operasi. Baik, dokter. Saya akan segera siapkan uangnya. Bro, tolong aku. Aku butuh pinjaman buat biaya lahiran Siti. Aku janji bakal balikin secepatnya. Berapa duit, bro? 15 juta, bro. Darurat banget nih, bro. Waduh, sorry. Gue gak punya uang sebanyak itu, bro. Aku gak boleh nyerah. Aku harus telepon siapapun. Halo, Rahman. Ada apa telepon? Gimana lahiran istri kamu? Maaf, Pak. Istri saya harus disesar. Saya bisa pinjam uang 15 juta nggak, Pak? Aduh, maaf Rahman, uang segitu besar bagi saya. Kamu tahu kan bengkel lagi sulit. Saya juga bingung ini muterin modalnya. Maaf ya Rahman, saya gak bisa bantu. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Aku nggak bisa kehilangan mereka. Aku nggak bisa kehilangan istriku dan anakku, ya Allah.
Pak, saya benar-benar nggak tahu harus kemana lagi. Siti sekarang di rumah sakit, Pak. Dokter bilang dia butuh operasi sesar, tapi saya nggak punya uang sama sekali buat bayar biaya operasinya. Astagfirullah, operasi sesar Rahman, ini udah genting sekali berarti. Kenapa bisa sampai segawat itu? Bukannya kamu udah nabung buat persalinan Siti? Udah Pak, tapi tabungan itu udah saya kasih ke ibu buat biaya pergi haji. Saya pikir masih ada waktu buat ngumpulin lagi sebelum Siti melahirkan. Tapi ternyata anak kami pengen lahir cepat dari perkiraan. Aduh Rahman, kenapa enggak kamu tahan dulu uang itu? Ini situasinya darurat sekali. Berapa uang yang kamu butuhkan? Rumah sakit minta 15 juta Pak. Tapi saya sama sekali nggak punya uang segitu banyak. Saya benar-benar bingung harus gimana. 15 juta itu bukan angka kecil Rahman. Aku juga nggak punya uang sebanyak itu sekarang. Tabunganku udah terpakai buat renovasi rumah. Tapi aku bisa bantu sedikit. Ini ada 1 juta buat kamu. Kamu ambil ya. Sisanya mungkin kita bisa cari pinjaman dari orang lain. Maaf ya gak bisa bantu banyak. Terima kasih banyak Pak. Saya tahu ini gak cukup, tapi ini sangat berarti buat saya. Saya nggak tahu harus kemana lagi cari uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Jangan patah semangat dulu Man. Mungkin aja ada jalan lain. Coba kamu pergi ke bank atau cari pinjaman di tempat lain. Kita nggak boleh putus asa. Kalau kita niatnya baik, insya Allah ada jalannya. Iya Pak, saya akan coba ke bank besok pagi. Semoga ada jalannya ya. Ingat Rahman, jangan malu buat minta tolong. Ini buat nyelamatin istrimu dan bayimu. Kalau perlu aku temenin cari pinjaman ke sana ke sini. Terima kasih banyak Pak. Doakan semoga semuanya lancar-lancar ya Pak. Pasti Man, semoga kamu dan Siti kuat hadapin ini semua. Silahkan Bapak Rahman, ada yang bisa saya bantu hari ini? Iya Bu, saya mau coba ajukan pinjaman. Istri saya sekarang lagi di rumah sakit, butuh operasi sesar, dan saya nggak punya cukup uang buat biaya operasinya. Jadi saya mau coba pinjam dari bank. Baik Pak, saya akan lihat dulu riwayat Anda. Sebelumnya, apakah Anda pernah mengajukan pinjaman di sini? Belum Bu, ini pertama kali saya coba ajukan pinjaman. Pak Rahman, sepertinya penghasilan Anda tercatat tidak memenuhi syarat untuk jumlah pinjaman yang Anda butuhkan. Untuk pinjaman dengan jumlah 15 juta, ada batas penghasilan minimal yang harus dipenuhi. Tapi saya benar-benar butuh uangnya Bu. Ini buat operasi istri saya. Kalau nggak dioperasi cepat, bisa bahaya Bu. Saya mengerti kondisi Anda Pak, tapi aturan dari bank memang seperti itu. Mungkin Anda bisa coba cari alternatif lainnya. Misalnya pinjam dari koperasi atau sumber lain yang lebih fleksibel. Gak ada cara lain Bu. Saya benar-benar nggak tahu harus gimana lagi Bu. Saya bisa sarankan beberapa opsi lain Pak. Tapi untuk bank ini saya mohon maaf karena kami tidak bisa memproses pinjaman Anda dengan kondisi penghasilan saat ini. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga Anda menemukan jalan keluarnya Pak Rahman. Her, aku butuh bantuan. Siti lagi di rumah sakit, butuh operasi sesar, dan aku nggak punya uang buat biayanya. Waduh Man, aku kasihan banget sama kamu. Tapi lagi-lagi maaf ya Man, bisnis lagi sepi nih. Aku juga lagi seret banget sekarang. Aku cuma bisa bantu doa supaya kamu cepet dapet solusinya. Iya nggak apa-apa Her, aku paham, terima kasih ya. Bu, gimana Bu? Bisa saya pinjam 15 juta? Saya juga lagi susah Man. Tapi semoga kamu cepet dapet jalan keluarnya ya. Saya doain. Gimana ini? Nggak ada jalan keluarnya. Aku benar-benar udah buntu banget ya Allah. Pak Rahman, bagaimana kabar Anda? Sudah berhasil mengumpulkan biaya untuk operasi istri Anda? Belum Dok, saya sudah berusaha ke sana kemari, tapi belum cukup juga. Kami memahami kondisi Anda Pak Rahman,
Tapi operasi istri Anda memerlukan biaya yang sangat besar dan rumah sakit ini tidak bisa menunda pembayaran terlalu lama. Saya khawatir dengan nasib anak Anda. Saya tahu dok, tapi saya janji saya bakal bayar semuanya. Tolong kasih saya waktu sedikit lagi ya dok. Kami ingin membantu Pak, tapi pihak manajemen rumah sakit punya aturan yang ketat. Mungkin Anda bisa mencoba mencari bantuan dari saudara atau pihak lain. Saya sudah mencoba dok, tapi gak ada yang bisa bantu. Ibu saya juga gak bisa bantu dok. Baik Pak Rahman, tapi tolong jangan terlalu lama ya. Ini demi istri Anda juga. Kamu belum dapat uangnya ya, Mas? Maaf ya sayang, aku udah coba segala cara, maafkan aku ya. Aku ini memang suami yang bodoh dan lemah. Aku gak bisa ambil keputusan tegas demi keluargaku sendiri. Kamu udah bicara ke ibu, Mas? Mungkin ibu bisa kasih kembali uangnya ke kamu. Belum sih, tapi nanti aku coba ya. Maafkan aku ya, Mas. Kalau nanti entah aku atau anakku yang pergi, aku gak sekuat kamu, Mas. Jangan ngomong gitu sayang. Kamu sama anak kita gak bakal kenapa-napa kok. Aku bakal ke rumah ibu sekarang juga. Rahman, kamu kok kesini malam-malam? Ada apa? Siti udah lahiran kan? Gimana kabar Siti? Iya bu, Siti belum lahiran. Aku butuh bantuan bu. Bantuan apa nak? Jangan bilang ini tentang uang. Aku gak punya uang buat bayar biaya operasi sesar Siti bu. Operasinya mahal. Dan aku udah coba cari bantuan ke sana ke sini, tapi nggak cukup juga. Tolong kembalikan uang yang kemarin aku berikan ya bu. Aku mohon bu. Rahman, kamu tahu kan uang itu ibu udah dipakai buat daftar haji. Uangnya sudah habis. Ibu juga gak punya uang banyak. Tapi bu, ini buat anak dan istri aku bu. Masa ibu nggak bisa bantu? Aku janji nanti aku bakal ganti uangnya bu. Enggak Rahman, ibu udah lama mimpiin bisa ke tanah suci. Uang ini buat impian ibu. Sisa uang ibu udah pasti bakal kepake buat di sana. Anakmu nanti bisa kamu urusin. Tapi ibu harus mikirin diri sendiri juga. Tapi bu, mereka butuh bantuan sekarang. Kamu masih muda Rahman, masih bisa cari uang lagi. Ibu udah tua, gak punya banyak waktu lagi. Ini kesempatan ibu untuk haji, dan ibu gak mau melewatkannya. Ya sudah bu, terima kasih. Dokter, apa yang terjadi sama istri saya dokter? Pak Rahman, saya ingin memberitahu sesuatu. Tak lama setelah Bapak pergi tadi, kondisi Ibu Siti tiba-tiba drop. Kami sudah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan anak Anda, tapi... Apa maksud dokter? Kami tidak bisa menyelamatkan anak Anda. Dia tidak bisa bertahan. Kami sudah mengangkatnya dari dalam tubuh istri Anda, Pak. Mas, anak kita kayaknya gak bisa selamat, Mas. Maafkan aku ya sayang. Pada akhirnya aku hanyalah suami yang tidak berguna. Aku tidak bisa mencari uang sebanyak itu untuk biaya operasi sesar kamu. Anak kita sudah berpulang. Dokter sudah mengangkatnya dari tubuh kamu. Dia meninggal dalam kandungan. Maaf Mas, maaf. Aku ibu yang lemah. Aku gak bisa bertahan sampai anak kita lahir. Ini bukan salah kamu sayang, tapi ini semua salahku. Aku sebagai suami tidak bisa bersikap tegas. Aku sadar bahwa ibu memanglah kunci surga. Sekalipun itu aku sudah menikah, tapi untuk masalah ini aku pun tidak bisa mengorbankan keluargaku sendiri. Aku sudah salah mengambil keputusan. Semoga dari kejadian ini aku dan ibu bisa belajar ya sayang.